Dan aku Ivan. Aku Syahwa di podcast FYP Talk. Nah, guys, kita udah lama banget gak jumpa ya. Hari ini kita bakalan bahas masih seputar gengsi nih. Nah, ini tuh kalian sering banget sepelein hal-hal ini, tapi kalau dipikir-pikir tuh kok kayak aneh ya gitu. Jadi, episode kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang kebiasaan-kebiasaan kecil gengsi yang sebenarnya tuh aneh, tapi kita tetap ngelakuin itu loh. Nah, yang lebih anehnya lagi tuh kita masih melakukan itu dan kita menganggap hal aneh itu normal. Padahal kalau dijelasin ke orang tua tuh susah gitu. Iya, paham gitu kan. Hal yang aneh tadi itu. Nah, buat artis yang penasaran sama pembahasan kita di episode kali ini, stay tune ya, kita bakal kembali di segmen berikutnya. Nah, Takis, di segmen yang ini nih kita bakalan bahas keanehan-keanehan gengsi yang lainnya ya. Nah, kalian tuh pernah gak sih ngerasain kayak aku mau lihat jam nih, lihat jam di HP, terus tapi gak kerasa tuh lihat jamnya. Nah, aku paling sering sih ngerasain itu. Terus sadar-sadar tuh kayak, udah 30 menit habis buat scrolling HP doang. Lama banget gak sih? Emang kebiasaan gengsi banget tau. Kita tuh gak bakal lihat nih jamnya. Akhirnya cuma capek scroll, lihat-lihat notif gitu aja deh. Terus kalau ditanya apa kan itu kayak kelihatan sibuk tuh, scroll HP terus. Kamu ngapain sih? Terus jawabnya, aku gak ngapa-ngapain sih. Soalnya kan juga gak ngapa-ngapain ya guys, cuma scrolling aja. Padahal mah aslinya otak tuh kayak udah capek, kayak udah burn out gitu loh aslinya yang dirasain tuh. Itu tuh emang udah kayak refleksnya gengsi banget. Kita buka HP bukan karena perlu, kita cuma ya udah gabut aja. Oh, karena gabut aja gitu ya. Kalau kita aja kalau udah pegang HP. Apalagi kalau misalnya notif numpuk nih, lihat jamnya nanti aja terus kepencet nih satu notif terus keterusan sampai akhir. Jadi 14 gitu. Iya, kebablasan. Nah ini tuh jujur aneh sih. Cuman aku sebagai gengsi ya sering lakuin juga. Nah, buat keanehan-keanehan yang lain, kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kita stay tune ke segmen berikutnya. Nah, Takis, kita mulai dari hal yang sering banget kita lakuin ya. Kalian tuh pernah gak sih ngerasain kayak mau lihat jam tapi malah keterusan? Nah, aku pernah banget sih, karena tuh kayak tiba-tiba scroll tuh udah 30 menit. Kayak, kayaknya aku barusan 1 menit scrolling buat lihat-lihat TikTok sama notif WA, kok tiba-tiba udah 30 menit aja, kayak lama banget gitu gak sih? Itu emang kebiasaan dari gengsi tau. Biasanya kita tuh mau cek jam aja nih kayak tadi itu, tapi akhirnya nggak bakal tuh kecek jamnya. Kita malah lihat notifikasi yang numpuk. Iya, lihat notifikasi sekali ngeliat terus keterusan deh sampai akhirnya lama banget di HP. Terus kalau ada orang yang nanya, kalian ngapain sih liatin HP terus gitu? Jawabnya juga, aku nggak ngapa-ngapain sih, soalnya emang juga iseng aja kan. Iya, padahal aslinya tuh otak mah kayak udah capek banget gitu loh, walaupun cuma sekedar scroll sama buka-buka notif gitu kan. Emang udah kebiasaan gengsi banget guys. Itu kayak kita kan sering banget tuh buka HP, padahal kita nggak butuh-butuh banget buat lihat HP. Kita cuma ya udah gabut aja, datang aja tengahnya buat lihat HP. Kan tujuan awalnya kan cuma pengen lihat jam nih, terus kita lihat notif yang numpuk kayak, waduh nih notif kayaknya gatal banget Banyak nih. banget ya, banyak banget nih notif nih. Terus abis itu apalagi ada notif dari bestie nih, waduh ini kayaknya seru deh kalau aku terusin gitu kan. Nah, buat kalian kalau pengen denger keanehan-keanehan yang lain dari gengsi, stay tune ke segmen berikutnya. Kebiasaan aneh berikutnya tuh screenshot tanpa tujuan yang jelas guys. Nah, kalian pernah nggak sih screenshot tanpa tujuan yang jelas? Sering banget gak sih kalau kayak gitu? Kayaknya isi galeri ini 90% screenshotan nggak berguna. Iya, mulai dari chat kita screenshot, terus story kita screenshot, lalu random dari itu kan kita screenshot juga tau. Nah itu semua langsung masuk ke galeri, terus buat apa? Kita juga nggak pernah pakai itu sih, cuman kayak ya udahlah nggak apa-apa, pengen screenshot aja. Nah, itu tuh ada yang sampai 80% galeri itu isinya screenshot. Kalau di aku nih ya, itu screenshotnya tuh isinya temen sih biasanya. Itu kebiasaan gengsi yang menurut aku emang lumayan aneh sih guys. Bayangin kayak nanti ditanya sama orang ya, itu screenshotannya buat apa? Gak tahu, gak tahu sih buat apa. Buat jaga-jaga aja, kali aja kepake gitu kan. Terus aku kadang juga suka kayak misal lihat di TikTok, ini kayaknya lucu deh barang ini, terus aku screenshot, kali aja nanti aku mau beli. Nah tapi kan sampai numpuk ratusan ribu
ribuan, bahkan screenshotan doang isi galeri itu. Banyak banget gak sih? Nah berarti ini tuh Gen Z mempunyai naluri dokumentasi berlebihan. Nah kalian ada gak sih yang kayak gitu? Tapi ini masih ada loh naluri Gen Z itu yang aneh tuh masih ada lagi. Yuk ikutin di segmen berikutnya. Hai Talkies, balik lagi di segmen kali ini kita bakal bahas tentang keadaan Gen Z selanjutnya nih, tentang niat tidur di bawah jam 10. Kalian relate dong harusnya, relate nggak nih? Aku relate sih, tapi sebenarnya kayaknya enggak sih, karena aku kalau tidur tuh scrolling sampai malam jam 3 subuh biasanya. iya. Kalau kamu? Kalau aku ya, aduh ini bukan aku pikir apa gimana ya, tapi maaf ya sebagai Gen Z juga aku tapi gak relate sama ini. Soalnya aku kalau daily biasa ini tidurnya tuh jam 8, jam 9. Nah tapi kalau udah masuk liburan nih, liburan semester, liburan panjang nih kita, jam 10 itu aku baru mulai scroll TikTok kayak sebelum tidur. Kayaknya satu video TikTok boleh lah gitu. 15 detik nih. Iya. Nanti jam 11 scrolling lagi TikTok sampai jam 3 pagi itu kalau aku sih. Terus kalau menurut kamu gimana? Biasanya kalau aku tuh jam 12 udah merasa kayak, lah kok udah jam 12, udah mau pagi nih tiba-tiba. Iya bener banget. Nah yang lucunya nih ya, video yang kita tonton tuh bukan video yang penting-penting banget, kayak video receh kayak meme, terus ASMR gitu-gitu kan. Iya, kadang tuh isinya tuh kayak orang kayak lip sync doang, konten-konten masak, kadang kayak konten galau gitu kan. Tapi kayak durasinya tuh bentar banget, 15 detik atau berapa, tapi kayak kok jadi kepingin scrolling terus, kok kayak ada efek lagi ini apa gitu kan. Emang walaupun nggak penting-penting banget, tapi kalian tetap nonton sampai belajar. Iya kita nonton sampai pagi sampai dini hari kayak wow udah ganti hari. Iya, Tapi emang nggak aku berhasil masih, deh. tapi aku masih stuck di video TikTok ini. Nah tapi itu juga kita tuh besoknya pasti ngerasain gak sih kayak mengeluh gitu. Iya. Aduh kantung mataku hitam banget. Aduh pusing, kurang tidur. Kurang tidur, sering banget kan mengeluh kan kurang tidur nih. Padahal sama siapa ya? Padahal mah yang nyolong waktu tidurnya tuh diri kita sendiri. Betul banget. Nah, padahal yang nyolong waktu tuh diri kita sendiri. Masih banyak banget keanehan Gen Z lainnya yang akan kita bahas. Ikutin kita di segmen berikutnya. Nah, Tagis, kalian pernah gak sih ngerasain kalau misal lagi capek tuh malah muterin lagu yang sedih-sedih? Padahal mood udah turun, tapi malah diturunin lagi. Iya sih, emang itu tuh bikin lebih galau, lebih mellow, lebih sendu. Tapi itu tuh bisa jadi cara buat rasanya kayak ngelepasin beban negatifnya itu nggak sih? Oh, Iya. jadi kayak lebih bisa mengekspresikan Iya. perasaan gitu ala Gen Z. Tuh, jadi perasaannya para Gen Z ini jadi lebih plong kalau misal aduh lagi capek kayaknya butuh yang melo-melo sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Gitu. Nah, Gen Z itu aneh. Kalau lagi galau, mereka putar lagu galau. Kalau lagi sedih, mereka pun putar lagu sedih. Harusnya kan putar lagu yang fun gitu ya, biar mereka tuh menghilangkan perasaan sedih dan galau Tapi itu. jangan salah tau, puter-puter lagu kayak sesuai mood, misalnya lagi galau nih, itu tuh bisa bikin kita lebih lega gitu kan, kita jadi nangisnya sekalian deh, nangis hari ini aja gitu. Biar nggak berkelanjutan juga gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya dari pengalamanku sendiri, kenapa kalau misalnya capek nyetelnya lagu yang melo itu karena aku kepengen divalidasi. Pengen banget Validasi, butuh validasi perasaan gitu kan kayak, aduh aku lagi capek nih, aduh sedih, aduh kayaknya butuh. Tapi kayak jatuhnya ke galau berkepanjangan dia. Iya, betul banget. Jadinya galaunya nggak selesai-selesai, tapi ya nggak apa-apa sih Talkis kalau mau sesekali aja. Nah buat kalian yang pengen tahu keanehan-keanehan apa sih yang ada di dalam diri Gen Z ini, kalian harus ngikutin kita ke segmen berikutnya. Ini tuh kebiasaan paling ambigu bagi para Gen Z. Aduh, Kata-kata besok tuh kan. Iya betul banget. Contohnya nih kalau kita lagi ada tugas kelompok gitu ya, biasanya tuh kayak besok deh aku kerjain gitu. Besok ya gitu. Padahal kita nggak tahu kapan bakal ngerjain itu. Ya udah besok-besok aja tuh. Iya belum tentu kalau misal belum besok nih belum deadline-nya. Nah kita tuh masih tunda lagi sampai ketemu deadline-nya. Dan itu kita masih ngomong besok nggak sih, besok aja nggak sih. Besok.
besok versi Gen Z itu bukan versi yang 24 jam gitu loh, bisa minggu depan apa bulan depan gitu kan. Besoknya Gen Z tuh nggak bisa kita tentuin gitu, kayak besok ya, tapi belum tentu besok, bisa aja minggu depan, bulan depan, 2 bulan lagi, siapa yang tahu coy. Iya, terus besoknya versi Gen Z ini kayak kayaknya besok aja deh. Nah, kalau misal besoknya nggak mood nih, tidak ada lagi, kena mood ini kayak, aduh nggak mood deh aku, besok lagi aja deh gitu. Nah, dan anehnya ini tuh Gen Z banyak orang yang paham kalau bilang besok tuh lebih dari 24 jam. Iya. Betul banget sih. Nah, kalian pasti penasaran kan keanehan dan kerandoman Gen Z ini tuh apa aja sih? Pasti banyak banget kan. Nah, ikutin kita di segmen berikutnya. Nah, Balki, sayang banget kita udah di penghujung segmen. Nah, buat kebiasaan-kebiasaan aneh yang udah kita ceritain sebelumnya nih, itu kalau menurutku nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Kalau dipikir logis aneh. Iya, tapi karena kita laginya bareng-bareng, rasanya jadi normal kok. Iya, Normal apa banget. aja nih gitu. Kalau kalian punya kebiasaan kecil Yang aneh, Kalian bisa tulis di kolom komentar ya, di bawah nih, di bawah. kita tunggu jawaban kalian. Nah, sebelum itu kita kayak sedih banget ya sih, ini udah di penghujung episode. Sedih banget. Nah, buat kalian jangan lupa terus tontonin episode-episode kita, dan jangan lupa like, comment, dan share, and see you lagi. See you.